Saat ini kita sudah masuk ke rumah Tuhan yang kudus. Kita membawa hati kita, bejana hati kita yang siap untuk menerima hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersaat teduh sejenak. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur kalau kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Bersyukur kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Yesus yang luar biasa mengasihi kita, karena Dia adalah kekasih jiwa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita menghadap kekasih jiwa kita, Yesus Kristus, dengan ketulusan hati. Yesus yang terindah dalam kehidupan kita, Yesus yang lebih indah dari setiap ribuan yang lainnya. Hanya Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita yang sanggup melakukan apapun, sehingga patutlah kita menyerukan nama Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Mari bersama katakan bahwa Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan Yesua, Yesus. Yesus
the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Benar Tuhan, Engkau yang terindah Tuhan di antara yang lain. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami menyatukan hati kami, menyatukan jiwa kami, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu sudah luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang mengangkat kami Tuhan, dari kegelapan kepada yang terang Tuhan, dari kesesatan kepada kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa kasih. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita mengingat kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita, karya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sungguh tiada bandingannya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tidak ada selain Engkau di dunia ini yang mampu menebus kami, yang mampu mengasihi kami begitu luar biasa selain daripada-Mu Tuhan. Karena itu terimalah penyembahan kami Bapa, terimalah syukur kami di hadapan-Mu. Mari kita serukan namanya dengan kesungguhan hati kita. Yeshua, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau melihat setiap hati kami, anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Kesungguhan hati kami datang untuk menyembah-Mu. Terlebih Bapa, kami pada saat sore hari ini mengadakan ibadah yang spesial. Karena kami berasal dari beberapa gereja Tuhan. Kami bersatu di tempat ini meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sudah mengalir dalam kehidupan kami, itulah yang akan kami pancarkan kepada sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Masih dalam keadaan berdiri. Kita semua anak muda pasti masih
kuat ya berdiri ya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Baik, teman-teman boleh mengisi bangku yang di depan yuk. Ya, biar di depan terlihat penuh dulu, yang belakang itu dikosongkan yang belakang. Nah. Ya. Ya. Yang di depan bukan kursi panas ini. Baik, kita mengangkat satu pujian, kuasanya membangkitkan. Mari kita bertepuk tangan seperti pujian ini, bahwa kuasa Tuhan membangkitkan gerejanya, membangkitkan setiap kita umat-umat. Sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus.
coba ditoel sampai kanan kiri. Kuasa Tuhan membangkitkan. Wah, kuasa Tuhan membangkitkan. Amin. Karena kita pun sudah saling mengingatkan bahwa kuasa Tuhan membangkitkan kehidupan kita. Sekarang kita akan memuji Tuhan kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Semua bersuka cita? Amin. Semua dalam keadaan bersyukur? Amin. Baik, puji nama Tuhan. Karena kita dalam keadaan yang penuh syukur dan bersuka cita, sekarang kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Oleh karena itu, kita membawa hati kita yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah kumpulkan kami remaja-remaja di tempat ini untuk beribadah bersama, memuji nama-Mu dan belajar firman-Mu. Dan Tuhan berkati kami semua menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditanami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang adik-adik. Semangat enggak ini? Semangat. Kelihatannya wajahnya sangar-sangar tapi kok suaranya orang metu. Semangat enggak ini? Udah makan siang? Belum, yang belum sama berarti. Ya, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua dasar sebagai remaja dalam kehidupan kita. Kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang seharusnya hebat, harusnya tangguh. Kipasnya kebanteran ora iki? Takutnya kalau lepas. Ya, silahkan slide pertamanya. Jadi kita akan belajar bagaimana seharusnya remaja itu menjadi remaja yang tangguh. Sebenarnya saya mau tanya, di sini siapa yang baperan? Ayo yang baperan sopo? Yang mudah bawa perasaan. Dikit-dikit seneng, dikit-dikit marah, sedikit-sedikit kecewa. Ada gak? Atau kecewanya sedikit-sedikit? Baper itu kayak gini ya mas. Mas apa namanya? Hah? Mas Aan, Mbak Jumi, teman kuliah ya kelihatannya. Udah dosen? Jadi mudah baper, tapi ini baper yang positif. Jadi jejer gitu langsung rasanya seneng gitu kan. Itu baper, terbawa perasaan. Itu yang hal yang positif. Jadi ketika jejer Mbak Jumi langsung perasaannya seneng. Nah, kalau ibadah perasaannya seneng kan pastinya akan terpancar ya. Pantes masih glowing ya, kelihatan dari sini glowing. Ketok seger ya mas ya. Bisa? Gak bisa ya. Jadi setiap remaja yang bertumbuh itu pada akhirnya akan menghadapi sebuah situasi dan kondisi yang semuanya tidak selalu ideal, tidak seperti yang diharapkan kan? Seperti saat ini saya sudah siapkan PowerPoint, ternyata nggak bisa diupload. Itu ya sebuah situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak ideal. Di live bisa trik, di live. Sebentar ya, saya turun dulu ya. Jadi inilah situasi-situasi yang kadang tidak ideal itu. Kita harus siap menghadapinya. Baik,
karena beda versi ternyata saya buatnya di Office yang 2016, save-nya tidak dapat di sini. Jadi di sini siapa yang pernah main ke pantai? Yang pernah main ke pantai? Jangan-jangan belum ada yang belum pernah ke pantai. Pernah semua? Yang pernah bikin istana pasir di pantai siapa? Enggak pernah. Ke pantai ngapain kalau nggak pernah? Biasanya orang ke pantai itu pengennya bikin istana pasir, mancing. Mantap. Asalnya mana mas? Asalnya? NTT-nya mana? Sumba. Saya baru paling jauh baru sampai Ruteng, belum sampai Sumba. Nanti kalau kapan-kapan saya ke Sumba. Ya, jadi kalau Labuan Bajo kan baru terkenal ya. Saya waktu mau ke Ruteng itu saya nggak sempatkan ya, memang pesawatnya turunnya di Labuan Bajo. Dari airport itu, dari bandara saya jalan kaki turun. Ada pantai yang bagus di situ. Yaitu ada yang main-main bikin istana pasir. Sudah bikin bagus-bagus tinggi gitu. Terus ada ombak datang, terus hilang, kata mas. Gak cintane Mas Reno. Udah dibangun tinggi-tinggi dan ada ada badai, ada ombak besar lewat ya, kandas. Ngono ora Mas Rino? Saya nggak tahu loh, cuma ngarang loh ya. Tapi betul. Ya itu. Jadi sesuatu yang indah kita buat, kita bangun, yang kita pengennya melihatnya lama, membuat kenangan yang indah yang lama, itu kadang-kadang hilang begitu saja ketika ada ombak besar. Kalau pacaran ya orang sing luwih ganteng mungkin ya, ada yang lebih dekat. Kalau anak-anak sekarang yang setia kalah dengan yang dekat, yang selalu ada ya. Bener nggak? Yang setia kalah selalu sama yang selalu ada. Karena apa? Yang setia belum tentu waktu kamu pengen aku tolong dijemput mau ke gereja, belum tentu bisa. Tapi yang selalu ada kan, aku tolong dijemput, macam jemput. Aku tolong dianterin ke sini, ya pacar nyambi gojek kan akhirnya gitu. Tapi itulah anak-anak sekarang kata-katanya itu indah-indah dan merasuk di jiwa. Jadi kalau kalian setia belum cukup ya Mbak Jumi, harus selalu ada. Ya. Terus kalau di antara kalian siapa yang pernah ikut membangun, entah itu membangun rumah atau membangun gereja? Ada yang pernah enggak? Sebelum temboknya dibangun, sebelum temboknya dibangun apa dulu yang dibuat? Pondasi ya. Kenapa harus ada pondasinya mas? Supaya kuat ya. Jadi pondasi gereja yang sebesar ini saja itu kita harus gali tanah paling enggak 60 sampai 80 cm untuk membuat pondasi supaya bangunan di atasnya kuat. Nah, gimana dengan gedung-gedung yang tinggi? Itu sebenarnya kalau bisa itu ada. Jadi kalau semakin tinggi gedung, semakin dalam pondasinya. Karena dia akan menopang beban yang sangat berat gedung itu. Nah, demikian juga hubungannya dengan kita saat ini ya. Remaja malah ngobrol ke pondasi, bangun gedung ini jane apa? Nah, soalnya saya sarjana teknik. Salah sendiri disuruh khotbah. Ya, kita ajak bangun gedung akhirnya kan gitu. Nyesel enggak? Jadi hubungannya dengan kehidupan remaja Kristen adalah pondasi. Jadi Tuhan sendiri mengajarkan pondasi ya, dasar, mengajarkan dua macam dasar. Yang pertama tadi apa? Dua pondasinya tadi apa kalau dari bacaan tadi? Matius 7 ayat 24
sampai 27. Jadi Tuhan sudah meletakkan dua macam dasar supaya remaja-remaja Kristen ini bisa bertumbuh menjadi remaja yang tangguh. Yang pertama adalah mendengar. Yang kedua melakukan, ya kan? Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan. Masalahnya sekarang mendengar dan melakukan apa? Mendengar apa, melakukan apa? Sebelah sini belum ada suaranya ya. Mendengar dan melakukan apa coba? Mendengar dan melakukan perintah ya. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang sudah diperintahkan Allah sendiri dan sudah dicontohkan sendiri oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus adalah pengorbanannya. Jadi karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, pada akhirnya Allah mengorbankan anaknya untuk menebus dosa manusia, memberikan pengampunan kepada manusia supaya manusia itu beroleh keselamatan. Yang pertama, kasih. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, yang sudah menemukan silahkan dibacakan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi. Jadi kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya, kepada setiap pengikutnya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang sesamanya. Dan urutannya bukan kalian mengasihi orang lain, kalian mengasihi sama karena orang lain itu berbuat baik pada kalian. Jadi kalau kita melihat ayat ini, dasar kita mengasihi orang lain adalah karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kalian mengasihi orang yang baik pada kalian, ya ayat lain dikatakan apalah jasamu. Orang jahat pun melakukan hal yang sama. Sesama orang jahat juga mengasihi orang jahat. Tapi ketika kalian bisa mengasihi orang yang membenci kalian, memusuhi kalian, nah disitulah tantangannya. Mental kalian siap enggak? Coba lihat kanan kiri kalian. 2 detik aja. Silahkan dilihat dulu. 2 detik aja. Rasakan. Nah, kalian mengasihi enggak? Kalian mengasihi sebelah kalian enggak? Coba rasakan. Jangan-jangan kalian cuma merasa aku dikasih sebelah aku. Rasakan coba. Nah, itulah kasih. Ketika kita sesama, kalau kalian bisa berangkat ke sini, pasti hubungan kalian bagus. Oke? Iki slide yang ke-6. Slide ke-7. Jadi kalau kalian bisa berangkat ke sini bersama-sama, itu artinya kalian sama-sama kondisinya, posisinya tidak bermusuhan. Apa ada yang berangkat bersama tapi kalian bermusuhan, ada enggak? Kalau ada itu hebat sekali. Ada enggak? Aku musuhan tapi yuk mangkat ke gereja bareng. Wih, istimewa aku. Tak usul kita jadi pendeta tua. Enggak pendeta muda, enggak pendeta biasa, pendeta tua langsung. Karena dia sudah mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus, ya kan? Kalau ngajak yang kita kasihi, yo mas ke gereja, yo dek ke gereja, biasa ya toh. Karena apa? Ada tambahan semangat, jejer karo pacare gitu kan. Rasanya walaupun alasannya di sini tadi menjaga kesucian, gitu. Ya, sini kena mau. Sebelah sini tadi mana suaranya?
Tapi sepanjang ibadah lirik-lirikan terus ya. Mas Rino arep ngelirik sebelahnya laki-laki. Sebelah kanan Mas. Kanan masih perempuan. Ya seperti itu. Jadi kita seringkali bisa merasakan orang lain itu mengasihi kita apa enggak dari tatapan matanya. Ya kan? Dari tingkah lakunya. Dan yang dituntut Tuhan adalah kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah dalam kehidupan itu seharusnya seperti gelas yang kosong. Ketika kita dimasukin air sampai tumpah-tumpah, itulah kasih yang seharusnya kita miliki. Jadi kita nggak memaksakan diri kita memberikan kasih kita kepada orang lain, tapi kita biarkan kasih itu dengan sendirinya keluar dari diri kita. Itu yang nantinya tidak akan pernah ada penyesalan. Seringkali kan kita mengasihi orang lain, tapi ketika kita bermusuhan, terus kita menyesal ya. Aduh, ngapain aku kemarin baik-baik sama dia? Ngapain aku tunjukkan kasih? Disitulah bedanya kita dengan orang lain. Kita sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita, dan kasih itu akan dengan sendirinya meluber ke samping kita, ke sekitar kita. Dan itu terlihat dari perbuatan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Di situ kasih Allah yang nyata. Kasih adalah sebuah ungkapan perasaan melalui sebuah tindakan. Jadi kasih adalah sebuah perbuatan yang secara aktif dilakukan. Secara aktif dilakukan. Jadi kasih itu enggak nunggu. Aku nunggu dikasih, berarti bukan dikasih ya. Aku nunggu dikasihani. Beda ya, dikasihani sama dikasihi beda. Ada enggak ya kalau pacaran gitu? Contoh yang mudah itu karena pacaran, karena kalian remaja ya kan. Terus sapa ganti sing tak nggo contoh, kasihan nek Mas Reno terus sama Mas Aan terus sapa ya. Mas sapa iki sing Harley Davidson ini, Mas sapa aku lali namanya ya. Yang pakai Harley. Mas Semi. Bener Mas Semi. Semi ya toh, kelihatannya apa wisudanya bareng aku kelihatannya ya. Depanku kelihatannya duduknya. Ketika Mas Semi ini seneng sama seorang perempuan, dia akan aktif ya, akan caper cari perhatian. Pak, yang disenangi, yang ditaksir masih di gerbang sana, dia udah bolak-balik sana sini, sekali-sekali rambutnya dia nunggu. Siapa tahu sang pujaan hati ini melihat dia. Enggak cuma itu saja, dia enggak cuma bolak-balik di situ, pasti akan tanya, butuh apa Dik? Ya. Butuh apa Dik? Begitu jawab, aku butuhnya Honda Brio Mas. Udah saya nyerah. Ya, jangankan Mas Semi, aku ya masih mundur Mas. Butuh apa Dik? Ya toh, perlu tak bantu apa enggak Dik? Begitu, iya Mas aku sedang butuh ini Mas, ngerjakan soal ini. Tolong dikerja apa, dibantu aku. Masih sanggup kita. Ada yang bisa saya bantu Dik? Ada Mas, apa? Bapakku baru gali sumur, tolong dibantu. Kalau mampu gali 8 meter pasti lolos Mas Semi. Bapaknya mesti setuju. Oh, bener-bener laki-laki handal. Tapi kalau baru secangkel 2 cangkel udah istirahat, jangan bapaknya yang kamu taksir, laki-laki apa itu loyo baru secangkel 2 cangkel. Gak akan ya. Di situ kasih itu aktif. Kita aktif melakukan. Kita aktif menunjukkan kasih kepada sesama, yaitu tadi karena kita sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang bilang atau kesaksian aku sudah dikasihi Allah, tapi dalam kehidupannya tidak pernah menyatakan kasihnya pada orang lain, ini bisa dipertanyakan, ini Allahnya yang mana? Allah yang mana yang mengasihi dia? Allah mengasihi manusia meski menentang perintahnya.
manusia menolak kehadirannya, manusia menjauhkan diri dari Allah. Jadi meskipun kita manusia yang jatuh dalam dosa, tapi Allah menyatakan kasih-Nya. Meski kita jauh dari Dia, tapi Allah itu selalu mendekat dengan kita. Itu bedanya Allah kita dengan Allah yang lain. Pernah dengar Aku Jauh Engkau Jauh lagu? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Allah kita enggak seperti itu. Walaupun kalian ngumpet, ya, kalian menjauhkan diri dari Allah, tapi Allah menunjukkan kasih. Makanya Dia ingin mendekati kamu. Dia ingin mengetuk hatimu. Nah, kalau mau ngetuk pintu, kalau dari jauh kan nggak mungkin ya. Kecuali Mas Semi itu mungkin bisa takut terusannya tadi ya. Jadi karena dia pengen ke rumah yang sepujaan hati, tapi takut sama bapaknya, dia ngetuk pintunya di situ, dia ngetuknya dari sini. Dia dari rumah bawa pring yang panjang itu ya kan. Dek 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 dek. Nah, dek 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 dek. Begitu yang keluar ceweknya, diletakin bambunya, dia mendekat. Tapi begitu yang keluar bapaknya, dek 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 dek, dilempar langsung lari. Itu. Jadi ketika Allah mengetuk hati kita, dipastikan bahwa Allah itu dekat dengan kita dimanapun kita berada, ya, dalam kondisi apapun kita, Allah dekat dengan kita. Meski kita dalam keadaan paling terburuk, keadaan paling tidak bagus, kita di sekitar kita, di dekat kita ada Allah yang mengasihi kita. Itu yang seringkali remaja-remaja itu lupa ya, saat terpuruk, saat dia berada dalam kondisi yang tidak bagus, dia lupa bahwa ada Allah yang mengasihi kita, ya kan? Waktu putus cinta, serasa dunia ini sepi, hampa, nggak ada orang, ya kan? Yang tadinya berbunga-bunga jadi gersang, yang tadinya penuh dengan balon-balon berwarna-warni, isinya jadi cuma gersang, nggak ada apa-apa, nggak ada pemandangan. Siapa lagi? Masuk Mas Reno mana yang merasakan? Yang lainnya belum pernah putus cinta, ya? Siapa Mas Reno? 6. Putus cinta. Baru putus cinta apa? Belum jadian udah diputus? OTW jadian apa OTW putus cinta? Bagus Mas, kalau kamu OTW putus dan sekarang datang, ini saatnya kamu tidak merasakan yang tadi. Jadi meskipun putus, dunia tetap menyala-nyala, tetap berwarna-warni Mas. Jadi itu ya, remaja itu kehidupannya cuma itu. Kalau kalian masih remaja itu kehidupannya paling seneng ditolak, seneng jadian putus, ya kan? Seneng jalan agak lama udah putus, belum jadian udah putus, kan paling gitu kan. Ya, kan kita udah merasa jadian, tapi sebenarnya belum jadian, kok udah putus kan gitu ya. Mbak kayaknya kok merasa ya Mbak ya. Lah aku begitu ngomong dia langsung gitu. Tenang Mbak. Itu baper ya, kelewatan itu kadang-kadang kan gitu ya. Seakan seolah-olah oh ya aku udah jadian di. Ya, kita udah merasa udah jadian, ternyata cewek kita atau cowok kita itu belum menganggap jadian. Udah gitu langsung, loh kok udah belum jadian kok udah putus. Lebih bingung yang belum jadian udah putus itu lebih bingung daripada kalian udah jadian putus. Ya, kalau udah jadian putus itu kan jelas, ya kan? Prosedurnya kan jelas ya, pendekatan, jadian, putus. Lah ini kayak pendekatan terus merasa jadian kok wis putus, itu bingung. Dan itu lebih bahaya loh. Itu bisa menjadi apa ya? Wah, kok jebulane ra payu. Enggak laku. Nah, siapa di sini yang kadang-kadang merasa bahwa dirinya itu bisa dikatakan minder ya, enggak percaya diri dalam segala hal? Siapa, ada enggak?
Hmm? Siapa Mas? Iki sing kipasan sama namanya? Iko. Itu. T. Itu. Enggak percaya diri Mas? Pernah merasakan enggak percaya diri gitu enggak? Enggak, bagus, berarti percaya diri terus, bagus. Itu harusnya gitu, tapi jangan kelebihan ya. Kalau percaya dirinya kelebihan itu nanti taunya nggak tahu diri. Ya, siapa yang sini merasa minder? Ada? Yang minder? Siapa Mas? Mas Boy, minder? Hah? Pernah merasa minder nggak? Enggak. Orang ente itu hebat. Orang timur itu percaya dirinya bagus-bagus, tak aku. Ki wong Jawa biasa. Pak Agus. Masih remaja loh, itu seumuran saya masih remaja. Saya Bu Nurmala, Pak Agus itu kan seangkatan, masih 17 tahun. Nek bahasa Jawa nih 17 pindho. Gitu. Jadi ya. Karena ya kita banyak bercandanya karena saya udah dipesan sama yang Mbak Maria, Pak ini cari pengkhotbah yang santai. Oh ya siap, aku nek kon santai siap, nek kon serius ora siap. Ya udah rasain, sekarang saya nggak serius kan gitu. Sini ada yang korban bully ada enggak? Korban orang yang ditelantarkan, orang-orang yang nggak dianggap, merasa nggak dianggap ada enggak? Nggak ada. Bagus loh, sebelah sini jos, sebelah sini saya ini sebelah kiri. Ada enggak yang merasa nggak dianggap gitu? Nek korban bully memang Deborah kalau di sini. Yang membuli ya saya. Bukan bully ya, tapi kita bagaimana membentuk mental remaja di sini. Memang khusus di sini kebetulan mereka ketemunya saya. Mereka mentalnya harus hebat. Kamu sekarang siapa yang berani bantingan sama Deborah? Saya taruhan menang Deborah. Siapa? Oscar, yang mana Oscar? Gimana? Berani sama Deborah? Oh, kamu sekali. Jangan lihat kecilnya, tenaganya, mentalnya udah. Dia mau kamu katain apa nggak akan pernah marah. Senyum dia. Dia kalian mau bilang apa dia cuma senyum. Kalian pulang-pulang sampai rumah sakit paling. Ya itu kasih. Jadi ketika orang punya kasih, merasakan kasih Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap tangguh. Dan itulah yang kita kejar di remaja Wesleyan ini. Jangan cuma orang pinter banyak, ya kan? Orang pinter banyak, tapi mentalnya yang tangguh cuma sedikit. Itu kenapa negara kita nggak maju-maju? Karena kebanyakan orang pinter, tapi mentalnya nggak bagus. Orangnya baperan. Contohnya kita cuma gagal U20, ya kan? Langsung kemana-mana, masalahnya kemana-mana. Nggak bisa, padahal yang pemain sepak bola, coba bayangin yang gagal U20, yang kecewa semua kan? Dari pemain SSB sampai timnas yang senior, pasti mereka kecewa. Fansnya aja kecewa. Bayangin kalau kemarin yang main di SEA Games itu baperan. Mereka masih kecewa, U20 nggak jadi, nggak akan menang. Thailand sama Indonesia skillnya masih bagus Thailand, tapi Indonesia menunjukkan mental lebih bagus dari Thailand. Padahal sudah dibully duluan kan sama pemain Thailand. Penonton Indonesia nggak usah datang, nggak usah nonton, karena kita sudah pastikan 100% yang dapat medali emas. Itu sama. Ketika Deborah saya katakan ini itu, dia jawab, saya sudah 100% punya kasih Allah. Makanya cuma senyum. Nah, kalian mau mencoba remaja Wesleyan, kalian boleh cobalah namanya Ivana.
yang main keyboard, kalian godain, kalian bully, kalian pasti mental. Dia apa? Tuh anaknya cantik tuh, tapi begitu apa? Itu selesai. Atau ibu wis wedi, aku wae ya wedi. Udah. Tapi itulah begitu sudah apa? Ketawa. Ya. Yang dilihat sudah takut, habis itu dia ketawa. Ini kan paling susah kan gitu. Kita seneng sama cewek, gitu Mas. Aku seneng sama kamu. Apa? Cuma gitu kita udah ditolak ya kan. Tapi kalau langsung kan dua jawaban. Dia seneng atau dia sedang merendahkan kita. Kamu seneng sama aku. Kamu langsung geminenya. Jelas. Itulah kasih. Orang-orang yang punya kasih Allah dalam dirinya, mentalnya pasti hebat. Karena dia enggak memikir negatif, hal-hal yang negatif. Dia selalu berpikiran positif. Dia selalu ingin menunjukkan kasihnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia ingin menunjukkan kasihnya. Yang kedua, pengampunan. Titik puncak pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini adalah ketika dia mati dan bangkit. Jadi pengampunan itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kalau mati saja kita semua mati, tapi ketika dia dibangkitkan, dia bangkit, itulah kemenangan dari dosa. Nah, pengampunan adalah sebuah tindakan yang membebaskan atau melepaskan pihak lain dari kesalahan, dari dosa, dari tuntutan. Kita akan merasakan hal positif saat memberi pengampunan. Nah, contohnya gini. Siapa sini yang punya musuh satu aja sampai sekarang? Enggak usah musuh, siapa yang enggak disenengi? Mamanya saya enggak seneng sama Karis, saya marah sama Karis ya. Itu Karis di situ, saya di sini. Saya mau keluar sana, saya mikir biar enggak ketemu Karis saya harus lewat mana, ya kan? Kalau Karis duduknya di sana, saya enak lewat sini. Bayangin kalau Karis duduknya di sini, apa ya aku harus jebol tembok ini buat keluar kan gitu, supaya enggak ketemu Karis. Itu kan yang terjadi dengan kita kan gitu. Iya enggak? Saat kita enggak seneng sama orang, kita benci, kita marah sama seseorang, pokoknya kita enggak mau bertemu, enggak mau berpapasan saja kan enggak mau. Nah, saat seperti itu yang susah siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri ya. Kalian benci sama orang, kalian sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak enak dolan. Padahal yang kalian benci baru makan bakso, ya, baru main ke sana ke sini. Tapi hidup kalian tersiksa sendiri. Nah, disitulah perlunya pengampunan. Ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya yang dibebaskan kita sendiri. Yang dibebaskan jiwanya, yang diberikan pembebasan, yang diberikan rasa terlepas dari sebuah beleng itu sebenarnya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bahwa pengampunan itu dasar dari bertumbuhnya remaja menjadi orang-orang yang tangguh. Karena ketika kita tidak bisa mengampuni, itu akan banyak sekali penyakit yang akan timbul nanti di bagian berikutnya. Jadi kita tidak diharapkan menjadi remaja yang rapuh, ya kan? Remaja yang rapuh itu yang tadi. Contohnya apa? Kalau remaja yang rapuh itu ciri-cirinya apa? Coba sini dua, sini dua. Remaja yang rapuh itu seperti apa? Habis ditampilkan ya, tinggal baca. Ya, ya, remaja yang rapuh ciri-cirinya mudah mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, mengeluhnya sedikit-sedikit, putus asa, mudah putus asa dalam segala hal, belajar dalam kehidupan berteman, mudah putus asa, mudah stres atau depresi. Ada yang lagi stres? Saya yakin Mbak Tasa sudah dibebaskan kan, sudah lepas dari depresi.
Maaf ya Mbak Tasya, tak buat contoh ya. Nggak apa-apa kan? Udah dibebaskan kan? Mbak Tasya ini baru sekali datang ke remaja kita. Mbak Tasya ini hari Selasa kemarin sakit, dia mau muntah mual. Jalan aja dibopong berapa ya? 4 orang ya? 2 orang. 2 orang, bapak ibunya mau bopong. Di bawah kita masih persekutuan bapak-bapak. Bayangin persekutuan bapak-bapak, orangnya lucu-lucu. Ada ibu-ibu datang, Pak kita nyari Bu Nurmala, mau minta doa. Udah nggak usah nyari Bu Nurmala, anaknya bawa sini, nanti Bu Nurmala kita bawa sini. Ya soalnya bapak-bapak di sini lucu-lucu semua, nanti nek didoakan malah Tasya jadi lucu kan. Nah, Tasya mengalami sesuatu yang serasa beban itu menghimpit dia. Dia harus mengerjakan sesuatu yang tidak dia senangi. Dan itu akan berpengaruh dalam fisiknya ya. Jadi sakit itu kadang-kadang bukan karena virus dan bakteri saja. Pikiran kita, hati kita itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita, pada jiwa kita. Ketika jiwa kita sakit, tubuh kita juga akan sakit. Nah makanya rohnya itu harus kuat. Rohnya kuat bagaimana? Rohnya kuat harus belajar firman Tuhan, harus sering diberi asupan firman Tuhan. Ketika rohnya kuat, pasti jiwanya kuat. Kalau jiwanya kuat, tubuhnya pasti kuat. Ketika orang jiwanya sudah lemah, pasti tubuhnya akan lemah, apalagi rohnya. Itu yang seringkali dikaitkan dengan akhirnya dia akan mudah kerasukan, ditempeli. Apa? Karena kosong kan? Pikirannya kosong, jiwanya kosong, tubuhnya lemah. Nah, setelah didoakan, saya pikir kan ya, itu lemah banget, bener-bener cuma duduk gini loh. Saya itu ditanya iya, enggak. Itu sambil muntah ya, mau muntah. Tapi puji Tuhan, hari Jumat kemarin dia sudah sehat, bisa ikut persekutuan keluarga. Ketika dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami pembebasan, tubuhnya juga disehatkan. Dan puji Tuhan sekarang dia lebih segar lagi, lebih sehat lagi. Bagi yang melihat Tasya hari Selasa kemarin pasti nggak percaya, sekarang udah glowing lagi dia. Tadinya udah kusut gitu. Nah, ketika Tuhan kita ingat tadi ya, ketika kita putus asa, kita ingat Tuhan, kita nggak akan tersesat kemana-mana. Kita akan segera dapatkan pertolongan. Salah satunya adalah hal pengampunan. Saat kalian tidak bisa mengampuni, akan banyak hal terjadi dalam tubuh kalian. Ini salah satunya ciri-cirinya yang tadi ya. Baperan, iri hati, mengurung diri, mudah tersinggung. Orang-orang yang mudah tersinggung kan salah satunya karena dia marah, tidak bisa ngampuni. Orang-orang yang iri hati itu kan selalu melihat orang lain itu pikirannya negatif terus. Ah, jangan-jangan ini, jangan-jangan gini. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri juga. Ya kan? Ada orang-orang yang sudah putus asa itu, makanya kenapa sampai bunuh diri, karena dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni kesalahan yang dia buat. Makanya mengampuni orang lain itu penting, tapi mengampuni diri sendiri, mengasihi diri sendiri itu jauh lebih penting. Contoh mengasihi diri sendiri tadi juga kalian bisa mengampuni diri sendiri. Tuhan tahu manusia itu lemah, ya. Makanya dia berikan dasar yang kuat untuk membentuk manusia menjadi kuat, mempunyai karakter yang baik, dan akan memberi pengaruh pada kesehatan mental. Dan dalam era canggih seperti sekarang, ini semua itu bisa dijelaskan hubungan antara kasih, pengampunan, dan penyakit fisik yang timbul dan mempengaruhi tubuh. Nah, kita belajar sedikit ya tentang psikosomatis. Ini perlu kalian tahu ya. Psikosomatis itu apa? Psikosomatis merupakan hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya.
untuk faktor psikologis terdapat dua besar yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu depresi dan NCT atau kecemasan, ya kan? Meskipun Mas apa Mas sing lambi baju hitam ini sama Mas Ito ini walaupun percaya dirinya bagus, tapi suatu saat pasti merasakan cemas. Ya Mas, cemas. Nggak usah yang berat-berat ya. Ketika jam makan tiba, kalian masih di kelas, masih belajar, wis cemas pasti. Waduh, kelas lain udah keluar, aku masih di sini, kebagian apa enggak ya? Ya. Aduh, aku masnya cemas. Kalau saya mau ke Labuan Bajo, mau ke Ruteng cemas. Pesawatnya nanti rusak enggak ya di atas ya? Itu pasti saya kalau begitu mau naik pesawat itu udah jadi orang yang paling suci. Pokoknya saya isinya berdoa biar pesawatnya enggak jatuh. Setelah itu turun ya berbuat dosa lagi. Pramugari ini cantik-cantik. Kalian kalau merasakan transit di Bandara Soekarno-Hatta, ya itu harusnya anak teologi Mbak Jumi nanti sekali-sekali diajak ke Sumatera, transit di Soekarno-Hatta. Jadi pesawatnya dari Jogja turunnya di sana jam 10, tapi ke Sumateranya itu nanti yang cari yang jam 4 sore. Itu tes teman-teman. Lion Air lewat gitu. Panjang sampai sini. Tapi ini sampai sini. Oh, itu kalau jalan kan juga nggak ditutupin gini, ya jalan aja. Ya, ada Air Asia segini, tapi yang di belakang sampai sini. Nah, kalian tinggal enak, cari posisi enak aja duduknya. Mau duduk di sebelah mana? Coba. Nanti begitu naik pesawat kalian pas berdoa, ya Tuhan, ampuni aku, lindungi aku. Begitu wis naik pesawat, duduk, pramugarine kan memperagakan itu, gitu. Begitu mau take off, ya Tuhan, ampuni aku, jagai lindungi aku. Begitu landing, pasti pramugari nunggu di depan pesawat, ya pintu loh. Mari Mbak, mesti ngomong karo sebelah Mbak Ayu. Ya itu contoh-contoh ketika kita cemas itu bisa terjadi dimanapun. Meskipun kita sudah berdoa, kita sudah sepertinya sudah percaya diri, tapi kecemasan itu hal yang berat. Untuk pencegahan penyakit psikosomatis dimulai dari diri sendiri. Ini dari R.S. Sarjito ya, jadi sumbernya jelas. Ketika menghadapi permasalahan untuk bersikap dengan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif, baik dalam segi agama maupun masyarakat dan sosial. Dari segi agama juga ditekankan, bahkan dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa ajaran agama itu enggak penting, ya silahkan. Tapi kalau sakit, ya kalian nggak usah nyari-nyari pendeta, ya. Kan percuma kalian selama hidupnya nggak percaya agama, begitu meninggal sudah meninggal, keluargamu tetap nyari pendeta untuk mendoakan, kan justru percuma, ya. Waktu hidup Alkitab disimpan di lemari, waktu meninggal Alkitabnya ditaruh situ, mau ngapain coba? Mau ngapain? Hah? Mayat yang meninggal disuruh baca, lalu dia hidup aja nggak baca kok. Udah meninggal mau baca ngapain? Makanya ketika dulu kakek saya meninggal, saya bilang, lah ngapain Alkitabnya taruh situ? Alkitabnya itu saya belum bertobat loh, itu masih SMP loh. Saya udah bilang gitu, ngapain Alkitabnya taruh situ? Lah Mbah Ung kan wis ra iso maca, udah nggak bisa baca. Mbok Alkitabnya kasihkan yang hidup. Ya, coba renungkan. Kalau kalian jadi pendeta, nanti kan lulusan teologi, suatu saat ada yang meninggal, kalian mau bawakan Alkitab itu apa enggak? Coba direnungkan. Atau waktu teman-teman kalian, jemaat kalian masih hidup, kalian kasihkan itu Alkitab.
atau nunggu nanti kalau jemaatnya sudah meninggal baru dikasih Alkitab. Ya apa? Nah, pocongnya sebelah, kowe ngopo? Kamu ngapain? Bawa buku mau ngapain? Ya. Untine, ya biasa toh. Begitu dibuka, ngapa? Nangis. Kenapa? Nggak bisa baca. Kan susah toh, wis mati, calonnya masuk neraka, nggak bisa baca, susah. Jadi psikosomatis itu adalah pikiran hati kita, permasalahan di situ yang akan sangat mempengaruhi. Gejalanya psikosomatis coba kalian pikir, renungkan, ada enggak ya? Sakit perut, nyeri ulu hati, sakit pinggang, sakit kepala, nyeri otot, ya, mudah lelah. Dari yang saya sebutkan sudah ada berapa yang dirasakan? Apa udah terasa semua? Udah semua? Wah, rekoso tenan kita uripe. Nyeri dada, palpitasi. Palpitasi itu jadi denyut jantungnya naik turun, enggak seimbang. Palpitasi, gemetar. Nah, kalau gemetar itu kalian harus cek lagi. Tadi sudah makan apa belum? Gitu. Jangan begitu gemetar. Aduh, aku psikosomatis. Enggak ya, lapar aja. Gitu. Tangan berkeringat. Nah, hal-hal seperti itu yang ini adalah penyakit-penyakit yang sering kita rasakan. Setelah kita merasa bahwa kita sudah makan dengan baik, minum dengan baik, istirahat dengan baik, hal-hal itu terjadi, perlu kita teliti pikiran kita, apakah kita sudah tenang. Nah, tenang itu kan salah satunya dan yang diajarkan dalam Alkitab adalah dengan membaca Alkitab, ya kan? Memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian seperti Daud ketika merasa tidak enak badan, tidak enak hati, dia menyanyi. Dia mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Jadi ajaran agama, terutama Alkitab, juga bisa menghindarkan kalian dari penyakit-penyakit badan. Dengar dan lakukan perintahku. Dengan menyadari bahwa kita sudah lebih dulu dikasihi, maka biarkanlah kasih itu melimpah ke sesamamu, bukan kasih yang menuntut timbal balik. Kita sudah lebih dahulu diampuni, semua kesalahan kita sudah ditebus, diampuni oleh Tuhan, maka selanjutnya kita seharusnya juga menjadi manusia yang mengampuni sesama. Sekali lagi ya, kasih dan pengampunan itu kita lakukan bukan karena orang itu berbuat baik terhadap kita, tapi karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah, kita sudah lebih dulu diampuni oleh Allah. Sesuatu terjadi, keselamatan terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita tularkan kepada sesama kita. Jadi mendengar dan melakukan apa yang menjadi ajaran dasar dari Tuhan Yesus. Ajaran dasarnya adalah kasih dan pengampunan. Tanpa kasih Allah, maka tidak akan pernah ada pengampunan. Tanpa pengampunan, maka manusia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan kekal. Jadi remaja yang tangguh adalah remaja yang mendengar dan melakukan perintahnya. Remaja yang bijaksana, yang mampu berpikir, bersikap dengan benar dalam segala situasi. Hal ini penting. Jadi sebagai seorang remaja yang bijaksana, kita harus mampu menguasai kondisi situasi sehingga kita bisa bertindak dengan benar. Remaja yang tubuh, jiwa, dan rohnya kuat. Remaja yang siap memberikan kasihnya kepada siapapun dan memberi pengampunan kepada sesama. Silakan pemain musik untuk ke depan. Biasanya kalau sudah gini nih rasanya ces, ibadah selesai. Ada kelepasan. Ya Mas Emi. Selama ibadah, selama khotbah kan kayaknya tertekan. Begitu silakan pemain musik ke depan gitu kan. Lepas, bebas, bebannya sudah lepas. Saya mengajak kalian semua saat ini untuk belajar merasakan kasih Tuhan, mengalir dalam hidupmu dan membiarkan kasih itu untuk melebel keluar dari dalam dirimu dan dirasakan oleh orang lain.
juga mengajak kalian semua untuk merenungkan apakah kalian sudah mengampuni diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang memuji kalian. Lepaskan pengampunan dan biarkan Allah bekerja dalam dirimu membentukmu menjadi remaja yang tangguh. Kita akan angkat pujian. Apa baru mendengar sekali ini? Ya, saya nyanyi sendiri ya. Kalian merasakan apakah kalian semua sudah belajar mengasihi dan mengampuni? Engkaulah jalan yang sempurna, jadi murni bagai emas perak. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, kasih Tuhan tiada temu, pertolonganmu dalam hidupku.
bisa rasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia sudah mengampuni kita. Akankah kita bisa mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain? Bagaikan dalamnya samudera, kasih Allah sudah melimpah dalam kehidupan kita. Kesetiaan dalam hidup. Sadar bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Pengampunan-Mu telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Bahkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami tidak akan pernah habis-habisnya. Kiranya Tuhan ajar kami semua untuk bisa mengasihi sesama kami, mengampuni sesama kami, mengasihi diri kami sendiri dan mengampuni diri sendiri. Sehingga kami semua menjadi remaja-remaja yang tangguh, yang siap menghadapi segala situasi dan kondisi dan tetap berpegang teguh dalam firman-Mu. Kami serahkan seluruh remaja yang datang saat ini. Tuhan tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap permasalahan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan jamah, Tuhan akan temui mereka secara pribadi. Tuhan akan bebaskan mereka dari semua rasa-rasa ketakutan, minder. Tuhan berikan percaya diri dalam kehidupan mereka. Tuhan juga akan jamah hati mereka sehingga dia merasakan kasih-Mu, merasakan pengampunan-Mu, dan semua itu akan terpancar dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Mbak Maria. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Biarlah firman yang sudah kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kita semua akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik teman-teman sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kepada Tasya kami persilahkan. Kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat satu pujian, Ku beri yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagi
bersyukur atas setiap berkat yang senantiasa Engkau limpahkan buat kami, sehingga pada saat sore hari ini kami boleh memberikan persembahan menurut kerelaan hati kami. Kami memberikan yang terbaik bagimu. Kami percaya Bapa, persembahan ini akan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya untuk remaja-Mu Tuhan di Gereja Wesleyan Indonesia di wilayah Magelang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik teman-teman, kita sudah bersama-sama meninggikan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampailah kita di penghujung ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita kembali akan meninggikan Tuhan dengan pujian How Great Is Our God. Nanti dengan penuh kasih Ibu Pendeta Nurmala akan memimpin kita di dalam doa penutup dan membawakan doa syafaat bagi remaja di tempat ini. Sebagaimana Tuhan negara kami Republik Indonesia berkata, sumpah pemuda. Pemuda itu menjadi harapan bangsa. Pemuda-pemudi gereja juga merupakan harapan gereja yang akan melanjutkan terus misi Bapa di dunia ini. Karena Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau mempersekutukan para pemuda-pemudi gereja-Mu Tuhan yang tangguh, yang memiliki mental yang positif, yang memiliki kesehatan jiwa yang positif, yang memiliki kekuatan rohani yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami rindu Bapa, sebagaimana Presiden pertama Insinyur Soekarno berkata,
berikan aku 10 pemuda, akan ku goncang dunia ini. Dan ini Tuhan, pemuda-pemudi gerejamu Tuhan lebih dari 10 orang. Ketika mereka menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, mereka akan mengubah bangsa ini Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima tidak berlalu begitu saja. Masa depan pemuda-pemudi ini Tuhan masih panjang. Kami percaya dalam firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan yang ada padamu tentang pemuda-pemudi Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pendidikan mereka. Berkati Tuhan kemampuan mereka dalam menalar, mental mereka dalam persaingan di dalam pendidikan. Berkati juga kesehatan mereka. Dan jadikan mereka Tuhan pribadi-pribadi yang tangguh saat menghadapi tantangan. Karena di balik tantangan ada pelangi kasih yang menantikan kami. Biarlah Tuhan mereka sungguh pulang pada sore hari ini dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, karena Tuhan memberikan kami pencerahan. Kami juga Tuhan Yesus berdoa saat ini. Bukan ini yang pertama dan terakhir, tetapi ini menjadi permulaan dan untuk terus berkesinambungan. Sudah dimulai dengan baik, biarlah terus berkesinambungan Tuhan. Karena Tuhan biarlah Engkau berikan mereka satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk membangun gereja Wesleyan Indonesia yang tangguh juga. Berkati para pemimpin di dalam persekutuan kaum pemuda-pemudi ini Tuhan. Beri mereka inspirasi ilahi. Supaya semakin hari makin boleh Tuhan continue persekutuan ini dan produktif. Sehingga bergairah persekutuan Tuhan. Karena direncanakan sedemikian rupa. Karena Tuhan berkati Tuhan Yesus barangkali untuk persekutuan selanjutnya. Kami bersyukur atas kehadiran mereka. Kami bersyukur atas kemenangan waktu ini. Kami bersyukur juga atas waktu yang sorehan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Anakmu yang terkasih Pak Danar yang memberi hidupnya, memberi talentanya, memberi pengetahuannya menjadi berkat pada generasi-generasi selanjutnya Tuhan. Pemuda-pemudi gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan bersama Belundo Tuhan yang mereka bersatu mengambil bagian di dalam memandu ibadah ini dengan musik. Kami berdoa jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Allah memperhitungkan dan sudah menyiapkan bagi mereka berkat ilahi dicurahkan dalam hidup mereka. Saat ini juga Tuhan ketika mereka akan pulang nanti ke rumah mereka masing-masing, besok kembali ke gereja, biarlah mereka Tuhan menjadi pemuda-pemudi yang bergairah, yang membawa perubahan bagi gereja-gereja di mana mereka Tuhan beribadah. Ada selalu Tuhan Yesus terobosan-terobosan baru untuk membawa gereja yang bertumbuh dan berkembang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jika di sepanjang Tuhan persekutuan kaum pemuda-pemudi Tuhan, Engkau menemukan ada pikiran, perkataan, sikap hati kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, supaya kami memperoleh perkenanan padamu sehingga seluruh rangkaian ibadah Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami. Dan akhirnya saudaraku terkasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan bukalah kedua tanganmu supaya kita membawa berkat yang daripada Tuhan, dan dimanapun kita berada kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa,